Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moarni dari kelas BK 2D dengan NIM 2204045010066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan pada remaja dan aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah perkembangan individu yang diampu oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil risiko dengan melakukan kenakalan. Ada beberapa tugas perkembangan remaja menurut Harlock. Yang pertama yaitu mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Yang keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Yang terakhir, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Menurut Garrison, tugas perkembangan pada masa remaja yaitu menerima keadaan jasmani. Pada periode pra-remaja atau periode pubertas, anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Yang kedua, memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya lawan jenis. Kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial, terutama dengan lawan jenis. Yang ketiga, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai laki-laki atau wanita. Dan keempat, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi oleh remaja. Yang terakhir, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kesanggupan di sini mencakup dua tugas, yaitu yang pertama mencari sumber keuangan atau pemasukan, dan yang kedua pengelolaan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja, yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan wadah untuk pencapaian tugas perkembangan. Dimensi lingkungan sosial terdiri dari transaction, yaitu interaksi seseorang dengan orang lain dalam lingkungan yang bersifat aktif dan dinamis. Yang kedua, energi, yaitu kekuatan alami yang dimiliki seseorang untuk terlibat aktif dalam lingkungannya. Yang ketiga, interface, merupakan penghubung dari suatu interaksi seperti bahan pembicaraan yang menyebabkan seseorang individu berinteraksi dengan individu lain. Yang keempat, adaptation, menunjukkan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk menyatu dengan kondisi lingkungan. Yang kelima, coping atau
bentuk penyesuaian diri manusia untuk mengatasi masalah. Bentuk penyesuaian ini ada yang bersifat positif, namun ada juga yang bersifat negatif. Yang terakhir, interdependence, menunjukkan hubungan saling ketergantungan atau kepercayaan dari seorang individu dengan individu lain. Lingkungan yang dimaksud dalam tugas perkembangan remaja ini yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu gambaran citra tubuh. Gambaran citra tubuh ada 5 dimensi, yaitu yang pertama pengukur evaluasi dari penampilan dan keseluruhan tubuh apakah menarik atau tidak serta memuaskan atau tidak. Yang kedua, perhatian individu terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga, mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik seperti wajah, rambut, tubuh, serta penampilan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu mengukur kecemasan terhadap kegemukan, kewaspadaan terhadap berat badan, membatasi makan dan perilaku diet. Yang kelima, mengukur dan menilai berat badan dari segi kurus hingga gemuk. Faktor yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri remaja, seperti semangat dan obsesi. Motivasi yang timbul dari luar diri remaja, seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja. Motivasi menentukan besar usaha dalam mencapai tugas perkembangan remaja dan besarnya kemauan untuk melakukan usaha tersebut. Maka semakin tinggi motivasi remaja, semakin tinggi pula usaha remaja untuk memenuhi tugas perkembangannya. Faktor yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam dominan kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, tahu, diartikan sebagai mengingat suatu materi. Yang kedua, memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. Yang ketiga, aplikasi, diartikan sebagai untuk menggunakan materi yang telah dipelajari. Yang keempat, analisis, yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi. Yang kelima, sintesis, kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Yang keenam, evaluasi, berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Faktor yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan kondisi internal remaja. Karakter akan berangsur-angsur terbentuk dipengaruhi kebutuhan, sikap, minat, maupun tujuan pribadi. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, berorientasi pada dunia luar. Faktor yang keenam yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas perkembangan. Kesempatan merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya fasilitas dalam memenuhi tugas perkembangan remaja. Faktor yang ketujuh yaitu bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan. Bagi remaja diberikan bimbingan agar keingintahuan yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif. Faktor yang kedelapan yaitu kreativitas. Kreativitas merupakan kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Faktor yang terakhir yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga. Keluarga berfungsi sebagai pendukung bagi anggotanya, dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberi pertolongan
dan bantuan jika diperlukan. Masalah-masalah dalam pencapaian tugas perkembangan remaja. Masalah yang pertama yaitu masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Yang kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Tekanan-tekanan sebagai akibat perkembangan fisiologis pada masa remaja ditambah dengan tekanan akibat perubahan kondisi sosial budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah psikologis berupa gangguan penyesuaian diri atau gangguan perilaku. Dalam subprihatin secara khusus membahas pengaruh tekanan media terhadap perkembangan remaja. Menurutnya, remaja masa kini dihadapkan pada lingkungan di mana segala sesuatu berubah sangat cepat. Mereka dibanjiri oleh informasi yang terlalu banyak dan terlalu cepat untuk diserap dan dimengerti. Upaya-upaya menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan pada remaja. Yang pertama, memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Yang kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Yang terakhir, membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Menurut Muslikah dan Sigit, perlu ditekankan bahwa emosi dan perasaan merupakan sesuatu hal yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, arti keduanya tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau tegas. Hal ini karena pada kondisi tertentu secara afektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi. Contoh, marah dengan diam atau tertawa dalam kesedihan. Emosi menurut Talib merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Kemudian Maulina dan Budiono juga berpendapat bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pengelompokan emosi dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, emosi sensorik, merupakan emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dengan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita seperti perasaan dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua yaitu emosi psikis. Emosi psikis merupakan bentuk-bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor luar yang lebih kuat atau dalam tidak hanya pada sisi organ atau indera kita seperti halnya pada emosi sensorik seperti halnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi menurut Harlock antara lain yang pertama, usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah
menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Faktor yang kedua yaitu perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Sedangkan menurut Muhammad Ali dan Astori, faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu perubahan jasmani, ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Yang kedua, perubahan pada interaksi. Perubahan pada interaksi dengan orang tua terhadap anak remaja termasuk sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, yaitu sebagai orang tua, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya remaja. Perubahan ini sering membangun interaksi sesama dengan teman sebaya secara khas, dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk geng. Yang terakhir yaitu perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri adalah pandangan dari dunia luar diri. Aspek perkembangan sosial remaja. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dan kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Tahap perkembangan sosial. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses. Menurut Harlock, terdapat 3 tahap atau proses dalam perkembangan sosial, yaitu yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagai sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Yang terakhir, memiliki sikap yang positif terhadap lingkungan sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Bentuk perilaku sosial. Menurut Max Weber, bentuk perilaku sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional.
seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sadar mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, ketakutan, kemarahan, atau kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Aspek perkembangan moral remaja. Pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita, berkenaan dengan diferensiasi struktur maupun fungsi dari organ tubuh yang berpengaruh pula terhadap aspek-aspek perkembangan remaja. Salah satu aspek perkembangan remaja yang mengalami perubahan yaitu aspek moral. Untuk menciptakan moral yang baik bagi individu, khususnya dimulai dari anak-anak, adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa, sedikit mengesampingkan ajaran-ajaran moral yang diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antara dirinya dengan orang tua sebagai guru pertama yang mestinya terus memberikan pengajaran moral. Menurut teori Korlek, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap prakonvensional. Pada level prakonvensional, individu-individu merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. Tahap pertama yaitu tahap pertama orientasi Hukianon. Individu-individu pada tahap pertama penalaran moral melakukan penilaian dalam terminologi konsekuensi secara fisik. Mereka menghindari hukuman dan kadang-kadang mereka mengalah untuk menghindari hukuman. Tahap kedua yaitu orientasi instrumental. Individu-individu pada tahap kedua perkembangan penalaran moral melakukan penilaian dalam cara atau aturan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap konvensional. Pada tahap konvensional, kebutuhan egosentrik digantikan dengan hirapan terhadap grup. Konformitas, loyalitas, dan identifikasi dengan grup bertusis pada penilaian moral. Tahapan yang terakhir yaitu pas konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa tahap otonomi dan prinsip pada tahap sebelumnya menjadi basis penilaian moral pada tahap post-konvensional. Pada tahap post-konvensional, ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Aspek perkembangan religi remaja. Yang pertama, jiwa religi agama. Religi atau keberagamaan merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesolehan seorang pemeluk agama. Religiusitas merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilah religiusitas merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek aktivitas, dedikasi, dan keyakinan keagamaan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Menurut Yuhania, masa remaja merupakan tahap masa progresif. Dalam pembagian yang agak terurai, masa remaja mencakup masa juvenilitas, pubertas, dan rubilitas.
Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total, yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu. Perkembangan agama pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan tersebut menurut Starbuck antara lain adalah pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, perkembangan sosial, perkembangan moral, sikap dan minat, dan ibadah. Faktor-faktor pembentuk religi. Faktor yang pertama yaitu perilaku bersama orang tua. Menurut Warsiah, dalam perspektif Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa pada dasarnya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya bahwa orang tua berperan penting dalam menentukan keyakinan pada anaknya. Apabila orang tua menganut keyakinan agama Islam, maka kemungkinan besar anak juga akan menganut agama Islam. Begitu juga dengan agama lain. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam di sekolah. Usia remaja merupakan usia yang bertepatan dengan masa sekolah menengah atas, sehingga remaja memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran agama Islam di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan agama memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan akurat, sehingga dapat menumpuk religiusitas pada siswa ke arah positif. Yang terakhir yaitu konformitas teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan bagian penting bagi kehidupan remaja, karena interaksi dengan teman sebaya paling sering dilakukan dalam sehari-hari mempunyai unsur positif, yaitu saling memberikan perhatian dan saling mufakat, membagi perasaan, saling menerima diri, dan saling memberikan sesuatu kepada orang lain. Menurut teori sosial, dalam suatu kelompok dengan kohesi yang kuat, berkembang suatu iklim dan norma-norma kelompok tertentu, termasuk dalam kelompok teman sebaya. Norma sosial termasuk norma yang berlaku dalam kelompok teman sebaya. Umumnya merupakan cara berpikir, cara berperilaku yang diterima, ditekankan dan diharapkan oleh anggota kelompok sosial karena dianggap sebagai hal yang benar. Norma sosial yang dianut dalam suatu kelompok teman sebaya akan ditaati oleh semua anggotanya meskipun norma tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Itulah materi yang bisa saya jelaskan mengenai topik tugas-tugas perkembangan pada masa remaja dan aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.